فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Allah berikan kecukupan dan Allah karuniai hidayah dan taufik istiqomah di atas agama Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka kita syukuri nikmat yang mulia ini, kemudian bersalawat dan salam kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib bagi kita, mana yang dilarang atas kita. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga dan sahabat beliau dan juga seluruh kaum muslimin yang selalu mengikuti jejak beliau. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita memanfaatkan momen yang ada sehingga kita tidak melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam kita, melainkan kita akan membahas beberapa permasalahan yang sekiranya perlu diketahui oleh seorang muslim terkait Arafah, terkait Idul Adha atau berkurban, dan juga terkait hari-hari tasyrik. Insyaallah poin-poin yang akan kita sampaikan singkat dan disampaikan secara ringkas, tidak berpanjang lebar. Kita sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Sekarang kita masuk malam Arafah. Kita sudah masuk malam Arafah. Karena penghitungan hari atau perhitungan tanggal pada kalender Hijriyah atau dalam Islam itu dimulai dari Maghrib. Ketika masuk Maghrib, masuk tanggal baru. Makanya kita ketika menentukan tanggal 1 bulan Syawal misalnya atau bulan Ramadan, dicek hilalnya saat Maghrib. Artinya besok atau malam ini sudah masuk tanggal 9, besok Yaumu Arafah. Apa yang istimewa dari hari Arafah? Yang pertama jelas hari Arafah adalah hari berkumpulnya jamaah haji seluruhnya, tidak terkecuali satu orang pun harus wukuf di Arafah, harus mendatangi Arafah, kemudian melaksanakan rukun yaitu wukuf dan amalan-amalan yang di dalamnya, dari mulai berzikir, beribadah, sholat fardu, beristirahat sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, barulah jamaah haji dipersilahkan untuk bertolak menuju ke Muzdalifah. Nabi SAW bersabda, "Ma min yawm afdalu indallahi min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah melainkan hari Arafah. Jadi dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang paling afdal, yaitu disebut dengan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu Rajab.
Di antara 4 bulan ini, bulan yang paling afdal disebutkan oleh para ulama adalah bulan Dzulhijjah. Dan dalam satu bulan Dzulhijjah, ya, ada beberapa hari yang paling afdal. Beberapa hari yang paling afdal adalah 10 hari pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan, serta penafsir yang lainnya, Mujahid dan para tabi'in yang lainnya mengatakan layalin 'ashr maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di antara 10 hari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama ini, ada hari yang paling afdal. Ya, sebagian riwayat mengatakan hari yang paling afdal adalah tanggal 10-nya, disebut dengan Yaumun Nahar. Namun ada juga riwayat seperti yang tadi kita sampaikan, hari Arafah juga disebutkan hari yang paling afdal di antara 10 hari itu. Apa keistimewaannya? Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahlas sama'. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapati melalui dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an maupun sunnah. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah zatnya beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya. Di antaranya juga di saat manusia berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Apa yang Allah lakukan? Yubahi bi ahlil ardi ahlas sama. Allah membanggakan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Terkait tentang sifat-sifat Allah ini, kaidah yang selalu kita sebutkan, dan insya Allah kaidah ini yang paling lurus sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika mendengarkan sifat-sifat Allah, paling mudah bagi kita adalah mengimani secara zahir. Istiwa kita imani sebagaimana maknanya di dalam bahasa Arab, ala wartafa, ya. Kemudian yanzil, kita imani dalam bahasa Arab yanzil, turun zatnya. Adapun kaifiyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengabarkan kepada kita. Kita hanya diperintahkan untuk beriman. Dan tujuan Allah menyampaikan sifat-sifat ini agar kita merasa ta'zim. Ya. Kita punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy makhluk Allah yang paling besar. Kemudian turun ke langit dunia di waktu-waktu tertentu, di sepertiga malam terakhir di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Allah ijabahi setiap doa-doa yang dipanjatkan di waktu-waktu itu. Siapa ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadisnya, man yas'aluni fa'utiyah, yang minta aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun aku ampuni. Wa man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa aku ijabahi. Ya. Nah, ini agar kita merasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah semangat lagi, ya. Adapun keyakinan sebagian para ulama yang menurut kami keliru, yaitu ketika mereka mencoba mentakwilkan makna-makna ini dari zahirnya ke makna-makna yang lain, ya. Mereka mentakwilkan makna istawa yang artinya beristiwa diganti istaula, menguasai, sehingga mereka secara tidak langsung mengingkari bahwa zat Allah beristiwa di atas arsy, padahal hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy puluhan sampai ratusan kata para ulama dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ya, pernah suatu saat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khilaf menampar budaknya sampai berdarah karena dia marah. Budaknya salah, berbuat salah, tapi dia sahabatnya, majikannya emosi. Di antara dalam hukum fikih, ya, salah satu kafarah ketika seseorang berbuat zalim kepada budaknya, disebutkan untuk
membebaskannya. Maka dibawalah budak ini di hadapan Rasulullah SAW diceritakan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala u'tiquha? Wahai Rasulullah, apakah saya harus membebaskannya? Apa kata Nabi SAW? Dipanggil dulu. Setelah dipanggil, Nabi tanyakan kepada si budak tadi, Aina Allah? Begitu jelas Nabi bertanya, di mana Allah? Si budak tadi menjawab, Allah fis sama. Allah di atas langit. Man ana? Kata Nabi SAW, siapa saya? Kata beliau, budak ini mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi berkesimpulan bahwasanya si budak ini adalah budak yang beriman. Kata Nabi SAW kepada si sahabat tadi, majikan budak ini, a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia adalah seorang yang beriman. Artinya Nabi SAW mengiyakan ucapan dari si budak ini bahwasanya Allah zatnya ada di atas langit. Begitu jelas hadis-hadis yang lain. Namun sekali lagi, ya, kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana istiwanya. Kita hanya diperintahkan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun di sepertiga malam terakhir, tidak perlu tanya. Nah, nanti kalau sepertiga malam di Brebes, sepertiga malam di Sumatera, beda jam gimana? Nah, jangan, nah ini yang perlu diperhatikan. Termasuk menurut kami kurang ajar ketika memahami atau menakar sifatnya Allah, yang Allah itu Khalik, ditakar dengan akalnya manusia, yang mana manusia itu makhluk. Sangat tidak sebanding, tidak masuk akal. Ya, kita menganalogikan, ya, mencoba dipikirkan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah adalah Khalik, sifatnya berkaitan dengan Khalik, mencipta. Lalu kita takar dengan akal kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, ya, manusia yang penuh dengan kekhilafan. Nah, ini kurang pas, ya. Sehingga kita pasrahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha qadir ala kulli syai. Karena kalau kita terlalu tenggelam dalam takwil, dipikirkan dengan akal kita, tidak akan ada selesainya. Dan ketika ternyata melihat bagaimana akidahnya para ulama salaf, terutama ulama yang masyhur selain kali kami sebutkan, 4 imam madhab yang diakui tentang keimamannya, keislamannya dan keimanannya, keilmuannya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka sepakat bahwasanya tentang sifat-sifat Allah kita imani secara zahir, ya, tanpa menanyakan bagaimana caranya, tanpa mentakwilkan, apalagi mengingkari, tanpa juga menyamakan. Tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk, jelas berbeda. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam riwayat yang lain, ketika kembali ke tentang hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru ila ibadi, lihat ke hamba-hambaku ini, qad atawni sya'than ghubra, mereka datang di padang Arafah menghadapku, memenuhi panggilanku, karena aku perintahkan mereka untuk wukuf di Arafah dalam kondisi sya'than, rambut acak-acakan, karena seorang yang sedang dalam kondisi muhrim atau sedang berihram berusaha untuk tidak memotong atau mengambil rambut dan kukunya. Maka biasanya mereka jarang sisiran, untuk mencegah agar tidak, meskipun kalau sedang merapihkan rambut dengan tangan tidak sengaja rontok, tidak masalah karena tidak sengaja. Namun biasanya mereka lebih berkehati-hatian sehingga menyisir pun nanti ditunda sampai selesai ihram, sampai selesai ibadah umrah dan haji. Sya'fan, acak-acakan, ghubra, penuh dengan gubar, berdebu. Ya, berdebu. Karena mereka panas-panasan di padang Arafah, ya, ngantri. Sehebat apapun fasilitasnya pasti akan kelelahan dan juga kecapean. Nah, Allah banggakan orang-orang ini, jamaah haji, di hadapan para malaikat, yang dulunya para malaikat meragukan tentang penciptaan manusia. Mempertanyakan kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat berkata, untuk apa engkau ciptakan orang atau makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah? Kata para ulama, kenapa para malaikat bisa mengatakan demikian? Banyak penafsirannya. Bisa jadi Allah fahamkan mereka, atau memang sebelum manusia sudah ada makhluk sebelum manusia di bumi ini yang memang sebelumnya membuat kerusakan atau menumpahkan darah. Intinya malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang nanti ujung-ujungnya merusak bumi? Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Jadi sinilah Allah banggakan manusia di hadapan malaikat. Ya. Karena hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan berpuasa hari Arafah, tetapi bukan untuk jamaah haji. Ya. Hari Arafah disunahkan berpuasa. Nabi SAW mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha atau qablahu was sanata allati ba'daha." Puasa hari Arafah, aku berharap Allah hapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan juga dosa-dosa setahun yang akan datang. Ini salah satu fadilah yang sangat mulia, sehingga ya kita ingatkan diri kita bersama, kalau kita mampu jangan ditinggalkan puasa Arafah besok, ya, hari Kamis. Insyaallah salah satu puasa yang paling afdol di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, yang disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, yaitu berpuasa di hari Arafah. Kemudian apa saja yang bisa kita kerjakan besok di hari Arafah? Ya, kita bisa memperbanyak berdoa, ya. Berbanyak doa yang bisa kita baca. Di antaranya adalah doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika di Padang Arafah. Ya. Bagi kita yang memahami bahwasanya doa ini bisa diamalkan dan disunahkan bagi kita, maka kita boleh mengamalkan juga. Kata Nabi SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'd man nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi selalu mengulang-ulang doa ini ketika beliau di wukuf di Padang Arafah. Atau zikir dan doa secara umum. Ya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya hari Arafah termasuk waktu yang mustajab. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, sebagaimana di sepertiga malam terakhir Allah ijabahi doa-doa, permintaan ampun, permohonan-permohonan yang lainnya. Maka kita meskipun tidak berangkat ibadah haji, dianjurkan juga memperbanyak zikir dan juga doa. Ada salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh ulama salaf disebut dengan ta'rif. Ya, diambil dari hari Arafah. Ta'rif itu maksudnya mereka mengajak kaum muslimin untuk berkumpul di masjid setelah asar hari Arafah untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak harus di masjid, intinya kita memanfaatkan waktu sore tadi. Dan juga tidak harus berdoa dan berzikirnya secara jama'i, secara berjamaah dengan satu suara serentak. Tidak harus. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal tersebut tidak dianjurkan. Ya. Meskipun para ulama mengatakan disunahkan berdoa dan berzikir, tetap pada dasarnya berdoa dan berzikir dikerjakan secara mandiri masing-masing. Ya. Maka di hari Arafah nanti, besok sore hari, ya, kalau memang kita bisa ke masjid, di masjid. Ya, kalau memang tidak bisa di masjid, di pasar, di toko kita, di rumah kita, di kantor kita, di kelas kita dan lain sebagainya, kita memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilah tentang hari Arafah, namun kita cukupkan dari hal tadi. Kemudian kita berpindah ke hari berikutnya. Hari berikutnya disebut dengan Yaumun Nahar atau Yaumul Id, Idul Adha. Tanggal ke-10 bulan Dzulhijjah. Sebelum lupa, terkait hari Arafah, kami sebutkan tadi bahwasanya yang dianjurkan berpuasa adalah selain jamaah haji. Karena khusus jamaah haji, para ulama mengatakan malah sebaliknya disunahkan untuk tidak berpuasa Arafah. Diambil dari contoh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, Nabi diberikan kiriman susu, ya, susu unta atau susu sapi, ya. Intinya susu dari sepupu beliau.
Dikirimkan susu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum susu tadi di hari Arafah ketika beliau berangkat ibadah haji. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji hanya satu kali saja, yaitu Hajjatul Wada di penghujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya Nabi sengaja minum dari atas unta beliau Al-Qaswa dalam rangka menampakkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya agar mereka meneladani beliau. Bagi jamaah haji jangan berpuasa. Lebih sunnah bagi mereka untuk tidak berpuasa, tujuannya agar mereka punya tenaga banyak untuk beribadah, ya, dari mulai sholat, zikir, berdoa, ya, bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena khawatir kalau berpuasa, ya, lemah, kemudian malah banyak beristirahat. Padahal wukuf di Arafah bagi mereka jamaah haji, ya, salah satu rukun, ya, salah satu waktu yang paling istimewa dari hari-hari haji mereka. Besoknya di hari tanggal 10 Zulhijjah atau disebut dengan Yaumun Nahar. Nahar artinya menyembelih. Ya, menyembelih itu bisa dzabaha yadzbahu, bisa juga nahara yanharu. Kenapa disebut Yaumun Nahar? Karena nahar itu istilah menyembelih khusus untuk unta. Ya. Karena memang cara penyembelihan unta beda dengan penyembelihan sapi dan juga kambing. Ya. Kalau mungkin teman-teman mau cari tahu, ya bisa dilihat di YouTube bagaimana cara menyembelih unta. Biasanya sejauh yang kami tahu dengan cara ditusukkan lehernya dari bawah, ya, kemudian disayat. Kalau sapi, ya, atau kambing biasanya dijatuhkan terlebih dahulu kemudian disembelih. Adapun nahar, ya, diambil dari istilah menyembelih dalam bahasa Arab khusus untuk unta. Kita sedikit bacakan beberapa masalah tentang kurban atau tentang berudhiyah, menyembelih. Udhiyah itu sendiri, ya, secara bahasa adalah ismun lima yudhha bih. Penyebutan untuk sebuah atau seekor hewan yang disembelih, itu disebut udhiyah. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan udhiyah, itu maksudnya adalah hewan kurbannya, hewan yang disembelihnya. Ma yudhbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasyriq taqarruban ila Allah azza wa jalla. Setiap hewan ternak yang disembelih di hari Idul Adha dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, itu namanya udhiyah. Itu namanya ibadah kurban. Dan ibadah kurban, para ulama sepakat, kaum muslimin semua sepakat bahwasanya kurban satu ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. Disepakati, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Kautsar yang kita bacakan tadi di salat Maghrib, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sebagian ulama mengatakan, atau banyak di antara mereka mengatakan fashalli li rabbik, maksudnya adalah salatlah Idul Adha, wanhar, kemudian menyembelihlah. Kemudian berkurbanlah. Apa saja hikmah disyariatkannya kurban? Yang pertama jelas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan semua ibadah memang pada hakikatnya kita beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, berikan kita hidup, berikan kita hewan ternak, maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah, di antaranya adalah dengan berkurban. Hikmah yang kedua adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, singkat cerita, yang pertama kali berkurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menjadi teladan sampai disebutkan di dalam Al-Quran sebagai imaman linnas, imamnya bagi seluruh manusia. Karena memang kepatuhan beliau, pengorbanan beliau mengutamakan kecintaan beliau kepada Allah di atas kecintaan beliau kepada segalanya, pada dirinya bahkan kepada anaknya. Allah perintahkan dalam mimpi beliau untuk menyembelih Ismail alaihissalam, putra yang sudah ditunggu-tunggu kelahirannya. Putranya pun mematuhi bapaknya karena tahu bahwasanya mimpi bapaknya adalah wahyu. Kemudian karena pengorbanan dan kepatuhan ini, Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail dengan seekor domba, ya, kemudian dijadikan sunnah berkurban. Sampai sekarang kita selalu menyebut nama Ibrahim, nama Ismail alaihi wassalam, nabi yang mulia karena keteladanan mereka berdua.
Kemudian jelas ya, yang ketiga kita berbagi. Ya. Berkurban itu salah satu berbagi. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang memang tidak mudah bagi mereka untuk bisa makan daging, sehingga di saat tanggal 10, 11, 12, 13 dan begitu seterusnya kita usahakan mereka bisa merasakan daging-daging yang kita sedekahkan. Ya, kita jadikan hewan kurban. Apa saja keutamaan dari berkurban? Yang pertama jelas termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang musyrikin mereka juga berkurban, menyembelih sembelihan mereka. Mulai kambing, sapi, unta atau mungkin ayam mereka. Tapi dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan ini adalah ibadah yang mulia yang tidak patut dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Termasuk ketakwaan hati. Jadi udhiyah adalah syiar-syiar Allah, ya, salah satu tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tegakkan, kita ramaikan. Selanjutnya, poin berikutnya adalah hukum dari berkurban. Apa hukumnya berkurban? Berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sedikit atau sekilas kita katakan ada memang sebagian ulama yang mewajibkan berkurban bagi yang mampu. Jadi orang yang mampu wajib berkurban. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Namun yang masyhur dan yang zahir dari hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasanya berkurban hukumnya sunnah muakkadah sesuai dengan mazhabnya jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga mazhab Zahiriyah, dan dipilih oleh teman-temannya mazhab Abu Hanifah. Teman-temannya Abu Hanifah di antaranya Abu Yusuf dan banyak ahli ilmu yang mengatakan bahwasanya mayoritas mereka condong pada hukum berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka jangan memotong rambut atau mengambil rambut dan kulitnya atau kukunya sedikit pun sampai hewan kurbannya disembelih. Di sini Nabi SAW mengatakan wa arada ahadukum, dan salah seorang kalian ingin berkurban. Para ulama mengatakan dari lafadznya begitu jelas. Kalau seandainya wajib, Nabi SAW tidak perlu menambahkan kalimat ingin atau kata ingin. Nabi SAW mengatakan yang ingin berkurban artinya tidak wajib. Siapa yang mau silahkan berkurban, siapa yang tidak mau tidak masalah, tidak berdosa. Ya. Meskipun dia mampu, ya, para ulama mengatakan tidak berdosa. Namun jelas siapa yang berkurban, dia telah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya Nabi Ibrahim, sehingga mendapatkan begitu besar kemuliaan dan pahala yang begitu berlipat-lipat. Sebenarnya banyak dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bagaimana para ulama menyimpulkan bahwasanya berkurban hukumnya sunnah muakkadah bukan wajib. Namun yang tadi sudah saya kira cukup insyaallah. Kecuali satu hal, yaitu berkurban bagi orang yang bernazar. Orang yang bernazar untuk berkurban, maka lain hukumnya bagi dia. Berkurban bagi dia hukumnya wajib. Nabi SAW mengatakan, "Man nazara an yuti' Allah, falyuti' atau falyaf'al." Siapa yang bernazar dalam rangka taat kepada Allah, maka hendaknya ditunaikan. Nazar itu seseorang berjanji ya akan melakukan suatu ibadah baik apabila terjadi sebab tertentu atau tanpa sebab tertentu. Biasanya nazar karena sebab tertentu. Kalau misalnya saya diterima misalnya jadi pegawai negeri misalnya, atau saya naik pangkat misalnya, naik jabatan misalnya, atau saya diterima kuliah di kampus tertentu misalnya, atau dagangan saya laris, saya akan berkurban misalnya. Nah, ini namanya nazar. Ya. Meskipun memulai nazar, para ulama mengatakan hukumnya tidak sunnah, tapi makruh. Ya.
Karena dalam hadis yang begitu jelas, innama yustakhraju minal bakhil. Kata Nabi, nazar itu biasanya seringnya keluar dari orang yang bakhil. Ya. Dia mau sedekah, mau berbagi hanya karena ketika dapat kenikmatan. Ya. Ketika lulus, ketika diterima, ketika laku dan lain sebagainya baru bersedekah. Nah, ketika tidak diterima dan lulus, nggak sedekah. Namun tidak berdosa orang bernazar ya, hanya sebatas makruh saja karena kebanyakan dikeluarkan dari luar. Tapi ketika sudah bernazar, menunaikan dan merealisasikannya atau mewujudkannya, hukumnya wajib selama isi nazarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus kurban bagi mereka yang bernazar hukumnya wajib, tidak sunnah muakkadah lagi. Baik, bagaimana bisa terjadi seseorang sudah dikatakan statusnya dia berkurban sehingga tidak bisa di-cancel? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan cukup dengan membeli hewan ternak dan diniatkan dalam hati untuk berkurban, maka dia sudah dikatakan statusnya berkurban. Tidak bisa di-cancel. Ya, tidak bisa di-cancel. Namun wallahu taala alam bishawab, banyak juga di antara ulama yang mengatakan selama belum dilafazkan secara lisan dengan menunjuk hewan tersebut, mengatakan hadhihi udhiyati atau hadhihi udhiyah. Ini ditunjuk kambingnya atau sapinya atau untanya ini untuk kurban. Selama belum mengatakan hal itu, ya, sebagian ulama boleh untuk mengcancelnya, ya, menundanya atau menggantinya, tidak jadi. Ya. Tapi kalau seseorang mengatakan secara lafaz yang begitu jelas, ya, mengatakan dan dipersaksikan oleh orang lain, ini kambing untuk kurban saya, maka para ulama mengatakan yang seperti ini tidak bisa di-cancel. Ya, karena dia sudah mengatakan begitu jelas, ya. Dan ketika dia sudah mengatakan begitu jelas dengan menunjuk hewannya, para ulama mengatakan hewan ini sudah keluar dari kepemilikan dia, bukan milik dia lagi, sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia hanya berhak, ya, minimalnya maksimalnya sepertiga dari dagingnya saja. Sisanya harus disembelih dan dibagikan di hari yang sudah ditentukan untuk berkurban. Ya. Ini khilaf di antara para ulama. Namun tetap juga ada yang mengatakan bahwasanya kalau orang sudah beli hewan kurban dan diniatkan dalam hati, sudah berniat, ada yang mengatakan sebaiknya yang seperti ini juga jangan di-cancel. Sudah wajib untuk disembelih dalam rangka berkurban. Selanjutnya, hal yang berkaitan dengan berkurban. Apa saja syarat sahnya kurban? Yang pertama, antakuna minal an'am. Harus dari hewan ternak. Hewan ternak yang dikhususkan dalam kurban 3, ya, kambing atau domba, kemudian sapi, kemudian unta. Ya. 3 hewan ternak inilah yang sah, ya, bisa dijadikan hewan kurban. Jadi kalau seseorang pengen, dia bilang misalnya saya pengen kurban besok, tapi besok yang disembelih ayam, ya, maka tidak disebut berkurban, ya. Tetap dapat pahala, ya, tapi tidak disebut berkurban. Tidak dapat pahalanya kurban, pahala sedekah. Misalnya dia bagi-bagi, misalnya mau dia hadiahkan ke temannya atau ke tetangganya, dimasak, ya, tapi tidak dikatakan berkurban. Dikatakan berkurban adalah kambing atau domba, sapi dan kurban. Sapi dan unta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disebutkan dengan jelas al-an'am, bahimatul an'am. Itu hewan-hewan ternak, ya, dari kambing, sapi atau unta. Syarat yang kedua, antakuna qad balagatis sinnal mu'tabarata syar'an. Harus mencapai usia yang diakui secara syar'i. Ya, maka harus berusia yang sudah diakui oleh syariat. Ya. Ketika hewan ternak tersebut kurang dari usia tadi, maka kembali lagi sama seperti berkurban dengan ayam, ya.
tidak disebut dengan kurban. Meskipun kalau dia tetap bagikan insya Allah dapat pahala sedekah, tapi tidak sah sebagai kurban. Berapa usianya? Nabi SAW bersabda, la tazbahu illa musinnatan illa an yu'sara alaikum. Ya, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah yang sudah berusia. Musinnah. Nah, kita sebutkan makna musinnah di sini. Fatazbahu jaz'atan min ad-dha'n, atau jaz'ah. Kalau susah, illa an yu'sara alaikum, susah mendapatkan usia yang musinnah dari kambing, sapi maupun unta, boleh pilih dha'n, domba yang sudah berusia jaz'ah. Berusia jaz'ah. Musinnah untuk kambing, sapi dan unta, ya, kambing usianya 1 tahun genap atau lebih, sapi disebut musinnah kalau sudah berusia 2 tahun genap atau lebih, unta usianya ketika sudah berusia 5 tahun genap atau lebih. Ini disebut musinnah dari 3 hewan tadi, kambing, sapi dan unta. Ketika memang susah mendapatkan usia yang demikian di hewan-hewan ini, maka boleh mengambil domba yang berusia jaz'ah, 1/2 tahun atau 6 bulan atau lebih. Ya. Nah, ini disepakati atau dipilih oleh ulama secara jumhur. Yang ketiga, as-salamatu minal uyubil mani'ati minal ijza'. Harus selamat dari aib-aib atau kekurangan, cacat seekor hewan ternak yang menghalangi sahnya berkurban. Untuk cacat yang disebutkan ada 3 yang disepakati oleh para ulama melalui hadis yang begitu sahih. Nabi SAW mengatakan, la yajuzu minadh dhahaya al-awra'u bayyinun awruha al-bayyinu awruha. Yang pertama yang picek, yang sudah jelas tidak bisa melihat, baik kedua matanya atau salah satunya. Wal arja'ul bayyinu arjuha, pincang, yang jelas-jelas kakinya tidak bisa berjalan dengan normal. Wal maridatul bayyinu maraduha, sakit, meriang sampai tidak mau makan, ya, tidak mau keluar, melingkup terus, ya, dia lagi sakit. Wal ajfa'ul lati la tunqi, kurus sampai kalau jalan mungkin sampai gemeteran, ya, sampai tidak kuat menahan bebannya, saking kurusnya kakinya. 4 hal ini, mohon maaf bukan 3 ya, 4 hal aib atau kekurangan, cacat yang tidak bisa diterima sama sekali. Tidak bisa diterima sama sekali. Adapun kekurangan yang lainnya, maka khilaf di antara para ulama. Yang masyhur di antaranya adalah gigi. Ya, kalau ompong, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Cari yang giginya sempurna. Karena gigi termasuk tanda yang menunjukkan kesehatan seekor hewan ternak. Ya, sehingga kalau tidak ada halangan, cari yang paling, tidak ada kesulitan, cari yang paling utuh giginya. Kemudian tanduk, sebagian ulama mengatakan, ya, kalau hewan-hewan yang bertanduk harus ada tanduknya. Nah, kalau unta nggak bertanduk, ya jelas ya, tidak dicari yang bertanduk. Tapi kalau yang bertanduk seperti kerbau misalnya, ya, cari tanduk yang tanduknya sehat, bukan yang tanduknya patah atau kurang, ya, bahkan kurang dari 1, ya, maka lebih baik ditinggalkan. Meskipun kalau untuk tanduk ini lebih ringan kata para ulama. Cuman kalau gigi tadi banyak yang menekankannya. Adapun 4 hal yang tadi disebutkan di pertama di hadis itu jelas para ulama mengatakan syarat ini harus dipenuhi. Ya, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, tidak boleh kurus. Kemudian antakuna tadhiyatu fi waqti dzabh. Di antara syarat sahnya harus disembelih di waktu dzabh, di waktu yang memang diperbolehkan untuk menyembelih kurban. Tidak boleh di luar waktu itu. Ya. Secara umum, ya, disembelih setelah Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, nanti kita sebutkan secara rinci bagaimana hukumnya bagi orang yang menyembelih di luar itu. Tanggal 14 atau misalnya tanggal 9 atau misalnya tanggal 10 tapi sebelum subuh, tanggal 10 tapi sebelum sholat Idul Adha, apa hukumnya? Yang kelima, niat, jelas.
ya seorang harus berniat saat berkurban sehingga diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Inilah syarat-syarat sahnya berkurban. Bagaimana dengan betina? Nah, kami pernah mendengar dalam suatu forum, ya, ada sebagian mengatakan bahwasanya betina tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, menurut kami dan melihat dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah menyembelih hewan kurban yang jenis kelaminnya betina. Yang terpenting apa? Syarat-syarat tadi, dari mulai usia yang sempurna, domba 6 bulan, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Jadi kalau betina tidak masalah, ya, insya Allah tidak masalah. Namun beberapa kondisi saya pernah membaca atau melihat salah satu fatwa ketika ditanya, bagaimana kalau misalnya ada suatu wilayah melarang berkurban dengan betina, dan itu terjadi, ya. Maka kalau memang misalnya peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah yang diakui, yang kita katakan ulil amr, ya, sedangkan hal ini, ya, tidak mendatangkan madarat, ya. Kalau misalnya kita memaksakan diri, bahkan kalau kita mohon maaf, kalau kita memaksakan diri malah mendatangkan madarat. Jadi aturan dari pemerintah itu memang ada maslahatnya, maka kata para ulama boleh kita mematuhi perintah tersebut. Jadi aslinya tidak dilarang berkurban dengan hewan betina. Tapi ketika misalnya pemerintah melarang karena mungkin kurangnya populasinya, misalnya jumlah hewan yang betina, khawatir nanti malah berkurang hewan-hewan yang lainnya, kurang beranak dan lain sebagainya, jadi sedikit, padahal ya, pasti pemerintah punya hitungan sendiri kebutuhan bagaimana masyarakat terhadap daging dan lain sebagainya. Maka boleh saja kita mematuhi tadi dengan meninggalkan berkurban dengan hewan betina, ya. Namun kembali secara asal berkurban dengan hewan betina, ya, diperbolehkan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tentang waktu disembelihnya kurban. Yang pertama, dimulainya disembelihnya kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Itu dimulainya. Permasalahannya bagaimana? Kalau seandainya seseorang berkurban sebelum subuh misalnya, tanggal 10 tapi sebelum subuh, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak sah sebagai kurban, melainkan ya, dia menyembelih biasa untuk dirinya, atau misalnya kalau dibagi mungkin dapat pahala sedekah tapi tidak dikatakan berkurban. Termasuk juga setelah subuh tapi sebelum sholat Idul Adha. Sebelum sholat Idul Adha, setelah subuh, ya. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar. Hal pertama yang kita lakukan di hari ini adalah sholat, pulang, lalu nyembelih. Faman fa'ala hadha faqad asaba sunnatana. Yang mengerjakan seperti ini, metodenya sholat baru menyembelih, dia sudah sesuai sunnah kami, sunnah Rasulullah. Wa man nahara, siapa yang sudah menyembelih sebelum itu, fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Siapa yang sudah menyembelih sebelum itu, maka itu hanya daging biasa yang dia sembelih untuk keluarganya atau untuk siapa yang dia beri, tapi tidak dianggap nusuk, tidak dianggap kurban. Nah, tidak dianggap kurban. Sehingga kita sadar betul, ya, jangan sampai kita menyembelih hewan kurban sebelum waktunya. Ya, jadi dimulai tadi ba'da salatil Id, setelah salat Id. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat yang tidak didirikan salat Id? Misalnya di pelosok, orang yang tinggalnya di Badui misalnya, di hutan misalnya, tidak ada salat Id. Salat Id ya di kota atau di kampung yang banyak orang, baru ada salat Id.
Tapi orang yang tinggal sendirian, bagaimana? Maka sama, dia cukup mengira-ngira, ya, setelah terbit matahari, qadra rumah, ya, sepanjang satu tombak, ya, dari ufuk, sepanjang satu tombak dari ufuk, itu waktu mulainya sholat id, ya, terbit matahari. Setelah terbit matahari baru boleh sholat id. Kemudian dikira-kira sholat id kira-kira berapa menit, setelah itu baru dia menyembelih. Ketika dia tidak mendapati ada sholat id di tempat dia, akan cukup dikira-kira. Setelah masuk waktu sholat id, kemudian ditambah waktu yang cukup untuk sholat id, setelah itu baru dia menyembelih. Kemudian setelah kita tahu hari pertama atau mulainya menyembelih hewan kurban, kita perlu tahu sampai kapan atau hari apa saja boleh kita menyembelih. Disebutkan oleh para ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tanggal 10, 11 dan 12. Ya, tanggal 10, 11 dan 12. Namun yang masyhur membolehkan menyembelih tanggal 10, 11, 12 dan 13. Mereka yang berpendapat sampai tanggal 12 karena Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, naha an tu'kala luhumul adhahi ba'da thalath. Nabi SAW melarang memakan daging kurban setelah 3 hari. Hadisnya sahih dari Ibnu Umar. Ya. Jadi kalau dihitung 3 hari, mulainya dari tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12. Yang berpendapat dengan dalil ini mengatakan bahwasanya 13 tidak bisa menyembelih. Namun yang sahih kita pahami dari hadis ini melarang untuk memakannya, memakan dagingnya. Dan memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari memang pada awalnya dilarang. Jadi pada waktu itu banyak orang-orang yang dari pelosok baru datang ke kota Madinah, dari luar kota Madinah, dari pelosok, dari pegunungan atau dari padang pasir misalnya, dari tempat perhutanan, datang ke Madinah baru sampai di tanggal 13. Baru sampai di tanggal 13, terlambat. Dan banyak di antara sahabat Nabi SAW yang menampung atau menyimpan hewan kurban tersebut, dagingnya setelah disembelih, banyak dapat, misalnya satu rumah dapat berapa kantong, kemudian disimpan. Karena mereka simpan, akhirnya orang-orang yang baru datang ini tidak kebagian. Maka Nabi SAW melarang hewan kurban dagingnya harus habis dalam 3 hari. Artinya kalau tidak bisa menghabiskan, harus dibagikan ke orang lain, kasih ke mereka yang baru datang, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang kekurangan yang belum dapat daging kurban, harus dibagi rata. Namun ini di awal-awal pensyariatan. Setelah itu dinasakh dan disebutkan oleh para ulama, hukum ini direvisi dan Nabi SAW kembali membolehkan untuk menyimpan hewan atau daging hewan kurban. Ya. Jadi sekarang Masya Allah sudah ada lemari es, ada kulkas, orang bisa simpan sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya. Ada yang daging kurbannya belum habis tahun kemarin. Subhanallah. Ini terlalu irit atau jadi kembali diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menurut kami pendapat yang benar adalah sampai tanggal 13 pun diperbolehkan, dan itu batas maksimal menyembelihnya. Adapun makannya bebas sampai kapanpun, sudah diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya dilarang, ya, dengan niat tadi agar yang lain ikut mendapatkan, jangan disimpan. Nabi SAW juga mengatakan lewat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu, kullu minan manhar. Setiap mina adalah manhar, tempat untuk menyembelih. Semua tempat mina boleh dijadikan tempat untuk menyembelih. Wa kullu ayyami tasyriqi dzabhun. Setiap hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Dan kita tahu hari tasyrik 11, 12 dan 13. Sehingga boleh, ya, tidak masalah tanggal 13 maksimal. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak nyembelih malam?
Boleh nggak menyembelih malam-malam? Ya, kalau malam Lebaran jelas tidak boleh karena belum Idul Adha ya. Malam setelah Lebaran, malam 11, malam 12, atau malam 13. Para ulama mengatakan boleh karena malam ya juga sering disebut dengan yaum, dengan hari. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya dengan lafaz yaum, artinya sepanjang hari masuk dalam kategori dibolehkan menyembelih. Sehingga mau pagi, siang, sore, malam maka diperbolehkan. Namun jelas ya yang paling afdal adalah disegerakan. Ya, disegerakan agar mudah dibagikan dan mudah langsung bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Orang lagi lapar bisa langsung makan. Kalau nyembelih malam nanti baginya ke siapa? Ya. Tapi secara hukum boleh nyembelih di malam hari. Namun tetap dianjurkan disegerakan. Kecuali kalau memang ada uzur, ya misalnya tanggal 10 sudah capek tukang jagalnya misalnya atau sudah terlalu banyak, ditunda besok lagi, besoknya lagi tidak masalah. Boleh sampai maksimal tanggal 13. Selanjutnya terkait adab-adab menyembelih ya. Yang pertama hukum mengambil atau memotong rambut, kuku dan juga sebagian dari tubuh. Para ulama khilaf tentang hukum ini. Yang masyhur adalah haram. Nabi SAW mengatakan di hadis yang pertama kita sebutkan, idza dakhalatil asyru, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi fala yamas, maka yang mau berkurban jangan menyentuh dari rambut dan juga kulitnya atau kukunya sedikit pun. Sebagian ulama menyimpulkan hukum dari zahir hadis ini, larangan ya hukumnya adalah hukumnya haram. Ini yang masyhur. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab, ada juga pendapat yang kedua yang tidak kalah kuatnya juga. Ya, berdalil bahwa Nabi SAW ketika haji, jadi pernah ada salah seorang sahabat melapor kepada Aisyah atau tabi'in mungkin ya, melapor kepada Aisyah, wahai Aisyah, kami mendapat fatwa dari Ibnu Abbas, siapa yang sudah mengirim hadiunya, sembelihannya ke Mekah, bagi mereka yang mau haji biasanya mengirim dulu hewannya, bahkan dari hari awal-awal sebelum berangkat sudah dikirim dulu dagingnya atau hewannya. Yang sudah mengirim hewannya untuk hadiu nanti saat dia haji di Mekah, kata Ibnu Abbas tidak boleh memotong kuku dan juga mengambil dari rambutnya, langsung jadi muhrim meskipun dia belum mulai niat haji atau niat umroh. Ya, belum mulai niat haji, kata Ibnu Abbas sudah mulai tidak boleh mengambil kuku dan juga dari rambutnya, di statuskan sebagai seorang muhrim. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kami dulu Rasulullah juga sama pernah mengirim sembelihannya atau hewan ternaknya sebelum beliau berangkat haji, dan Nabi SAW tidak mengharamkan pada dirinya satu hal pun, ya, tidak mengharamkan mengambil kuku dan rambutnya. Dalam haji yang seperti itu saja Aisyah mengatakan tidak mengharamkan, sehingga hadis yang menjelaskan tentang kurban tadi, ya, menurut Aisyah tidak sampai haram, hanya sebatas, atau menurut para ulama yang bersandarkan dengan hadis ini tidak sampai haram, hanya sebatas makruh saja. Namun jelas kalau memang tidak ada hajat, lebih baik mengikuti perintah Nabi, tidak mengambil atau tidak memotong kuku dan juga rambutnya sedikit pun sampai sembelihannya disembelih. Di antara hikmahnya adalah kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang mengatakan agar ikut dibebaskan dari api neraka, sebagaimana ya, dibebaskan seluruh anggota tubuhnya. Ya, jadi jangan dipotong dulu agar kuku dan rambutnya tadi yang belum dipotong ikut dibebaskan dari api neraka. Namun wallahu alam, ini hanya hikmah yang diijtihadkan oleh para ulama. Yang zahir adalah hikmahnya ya patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Baik, kita jeda sedikit untuk azan, kemudian kita tambahkan terkait dengan hukum tasyrik. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tambahan tentang adab-adab orang berkurban atau menyembelih. Kadang-kadang ditanyakan, kalau ada orang yang sudah berniat kurban kemudian terlanjur melanggar dengan memotong atau mengambil sebagian dari rambut dan juga kukunya, apa hukumnya? Apakah ada dendanya? Maka kalau kita melihat ya, dari hadis-hadis yang ada, tidak ada dendanya bagi mereka yang melanggar. Apalagi ketika kita menganggap hukumnya hanya sebatas makruh, tidak sampai haram. Kemudian yang sering kali disebutkan tentang apa hukumnya seseorang menyembelih sendiri. Apakah wajib, apakah sunnah, atau boleh mewakilkan?
Maka jelas yang paling afdal adalah menyembelih sendiri. Sehingga kalau boleh kita simpulkan, disunahkan seseorang belajar menyembelih. Orang-orang yang masya Allah ya, punya keahlian, mereka punya keutamaan yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Dhahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dan menyembelihnya langsung dengan tangan beliau, sehingga disunahkan ya menyembelih langsung sendiri. Namun ya, jelas kalau tidak punya keahlian ya, daripada nanti malah salah, karena memang menyembelih ada syarat-syaratnya yang harus dipotong ya, dari mulai uratnya dan lain sebagainya, maka boleh seseorang ya, mewakilkan dalam menyembelih. Namun kalaupun mewakilkan, kalau kita kembali pada adabnya, yang dilarang mengambil atau memotong sebagian dari rambut dan kukunya bukan yang menyembelih, tapi yang berkurban ya, karena yang menyembelih belum pasti berkurban, biasanya hanya dia tukang jagal saja atau tukang sembelih saja. Tapi yang berkurban dialah yang disunahkan atau diperintahkan untuk tidak mengambil atau memotong sebagian dari rambut dan kukunya. Seringkali ditanyakan, lebih afdal mana? Menyembelih hewan kurban atau sedekah harganya? Bagaimana maksudnya? Lebih afdal ana beli kambing, kemudian anak sembelih bagi-bagikan dagingnya, atau lebih baik anak sisihkan uang satu kambing berapa 2,5 juta, kemudian anak sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Mana yang lebih afdal? Ya. Kadang-kadang sering dipertanyakan seperti itu. Maka khusus di tanggal 10, 11, 12, 13 yang paling afdal bersedekah dengan daging hewan kurban. Ya, lebih afdal daripada bersedekah dengan uang, meskipun mungkin secara zahir lebih bermanfaat uang bagi yang membutuhkan. Namun khusus di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala ingin kaum muslimin mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, maka jelas untuk hari-hari ini lebih afdal berkurban dengan hewan dengan daging hewan ternak daripada bersedekah dengan nominalnya. Di hari-hari yang lain barulah boleh, daripada antum menyembelih, antum kalau mau sedekah di hari-hari yang lain enggak masalah pakai uang dengan seharga itu. Tapi kalau untuk di hari-hari ini lebih afdal berkurban dengan hewan ternak. Apa hukumnya memberikan upah kepada tukang sembelih, tapi upahnya sebagian dari daging? Anak nyuruh orang, anak nggak bisa nyembelih, nyuruh orang, kemudian orang tersebut bilang dikasih upah ya sudah, tak kasih upah. Ternyata setelah sembelih dikasih upahnya daging satu kantong nih. Para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, kalau memang dia orang yang punya jasa yang harus dihargai, harus diupahi, maka tidak boleh mengambil upahnya dari daging tadi. Karena bisa kita katakan si penyembelih ini memang sudah punya hak dapat daging kurbannya. Daging kurban itu kan disunahkan atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin sebagai sedekah, sepertiga untuk hadiah teman-teman, tetangga, meskipun bukan orang yang miskin. Ya, bisa jadi si penyembelih ini adalah orang miskin atau teman kita, tetangga kita yang memang aslinya berhak dapat daging kita. Kalau misalnya dia sudah mensyaratkan mendapatkan upah, maka harus diberikan upah khusus. Kemudian masalah yang terakhir adalah terkait hukum menyembelih hewan kurban untuk seorang mayit atau atas nama seorang mayit. Atas nama seorang mayit. Ini khilaf di antara para ulama, masyhur dari dulu. Sebagian mengatakan tidak disunahkan, tidak dianjurkan, bahkan mengatakan tidak boleh, karena memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kuat juga pendapat yang mengatakan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu sama halnya seperti sedekah-sedekah harta yang lainnya, yang memang pada dasarnya bisa diwakilkan. Orang zakat boleh mewakilkan atas si mayit. Mayit punya harta yang sudah wajib zakat, kemudian keburu meninggal, kita bayarkan zakatnya yang sudah terlambat. Kita niatkan berarti diwakilkan dari mayit. Sedekah, wakaf, kita boleh atas namakan seorang mayit, orang tua kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan sama saja berkurban bisa diwakilkan untuk seorang mayit, atas nama sendiri seorang mayit. Namun sekali lagi ini khilaf di antara para ulama. Ada solusi yang lain, yaitu dengan ikut sertakan pahalanya. Ya, jadi meniatkan sembelihan atas nama orang tertentu, ada syarat-syaratnya tadi. Unta maksimal 7 orang,
sapi maksimal 7 orang, kambing maksimal 1 orang, domba maksimal 1 orang. Tapi kalau meniatkan pahalanya, boleh kita ikut sertakan 1 kambing, misalnya saya nyembelih 1 kambing, kemudian saya niatkan pahalanya bareng-bareng untuk seluruh anggota keluarga, maka boleh. Diikut sertakan si mayit, orang tua kita yang sudah meninggal juga nggak masalah. Saya niatkan pahalanya, semoga bisa sampai kepada beliau yang memang ketika di masa hidup mengajarkan kebaikan pada kita, maka wajar saja mendapatkan amal jariah dari kebaikan-kebaikan kita. Yang terakhir, Allah Ta'ala tentang ayyamut tasyrik. Ya, karena sudah komat, kita singkat saja. Hari tasyrik ada 3 hari, 11, 12, 13. Yang paling afdal adalah hari pertama, disebut dengan Yaumul Qar. Karena pada hari itu jamaah haji dari Muzdalifah mulai tinggal di Mina. Ya, atau dari tanggal 10 setelah melaksanakan tawaf ifadah, hari pertama mulai tinggal di Mina, mulai wajib mabit tanggal 11. Kemudian 12 disebut nafar awal, bagi mereka jamaah haji yang pengen pulang lebih awal, boleh maksimal tanggal 12 sebelum terbenam matahari. Hari 13 disebut dengan Yaumu An-Nafar Ats-Tsani, bagi yang ingin melaksanakan haji secara lebih afdol, tidak buru-buru pulang, melainkan menyempurnakan sampai tanggal 13 baru menyelesaikan manasiknya dengan tawaf wada di tanggal 13. Nah, apa yang kita kerjakan? Yang pertama, tidak boleh berpuasa. Nabi SAW mengatakan ayyamu mina ayyamu aklin wasyurb. Hari Mina adalah hari makan-makan, minum-minum, maka dilarang berpuasa. Khilaf di antara para ulama tentang orang yang haji boleh nggak berpuasa, karena mereka sebagian ada yang punya tanggungan. Mereka yang hajinya milih tamattu dan qiran itu wajib menyembelih kambing. Hadiyu namanya. Wajib menyembelih kambing, bukan karena pelanggaran, tapi karena milih haji model tamattu dan qiran. Adapun detail tamattu qirannya bisa dicari sendiri. Nah, sebagai penggantinya bagi mereka yang tidak mampu menyembelih kambing, boleh berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negerinya masing-masing. Sebagian ulama ada yang membolehkan 3 hari ini dikerjakan di hari tasyrik. Namun kalau ada kesempatan di luar hari tasyrik, meskipun tinggal di Mekah, ya, atau di Madinahnya, maka lebih baik di luar hari tasyrik, jangan di hari-hari tasyrik. Kebanyakan memang ya mereka punya jadwal yang harus ya segera meninggalkan Mekah, dan ternyata misalnya meninggalkan Mekahnya di tanggal 14, tanggal 15 sudah harus meninggalkan Mekah, maka mau tidak mau dia harus berpuasa di hari-hari itu. Semoga menjadi rukhsah bagi mereka yang tidak mampu menyembelih hadiyu. Yang terakhir, disunahkan memperbanyak zikir, diantaranya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi SAW, baik di hari tasyrik maupun di luar hari tasyrik, karena doa ini paling lengkap, minta kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh, baik berkurban, berzikir maupun berpuasa besok di hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berhak mendapatkan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.